Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Kandia. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 0314242033. Nah, di sini saya akan menjelaskan ejaan bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu ejaan? Nah, ejaan itu adalah hal yang sangat penting dalam pemakaian bahasa kita, terutama dalam ragam bahasa. Nah, kemudian diartikan dengan ejaan itu sendiri adalah hal yang meliputi penulisan huruf, penulisan kata, termasuk singkatan, akronim, angka dan lambang, serta penggunaan tanda baca. Nah, oleh karena itu kita itu perlu ejaan untuk ngebantu kita biar kita itu jelas, biar dia tuh memperjelas komunikasi yang disampaikan secara tertulis, gitu teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih ada perbedaan antara ejaan dengan mengeja? Dimana selama ini kita kayak kita berpikir kalau ejaan sama mengeja itu ya sama aja gitu kan. Ternyata beda. Nah, mengeja itu adalah kegiatan melafalkan huruf suatu kata atau kata. Sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalannya aja. Ejaan itu mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Nah, teman-teman, ejaan itu adalah cara atau aturan menuliskan kata-kata dan huruf. Nah, misalnya kata huruf, dahulu itu orang nyebutnya horoef gitu. Nah, kata itu udah diatur dengan ejaan yang sesuai dengan yang sekarang. Yang dipergunaan adalah ya huruf, ya kita tulis huruf gitu teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih ada loh fungsi ejaan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu sebagai landasan pembakuan tanda bahasa. Nah, yang mencakup itu hal-hal seperti yang pertama penulisan huruf, kata, dan tanda baca yang harus diikuti sama semua orang. Nah, supaya semua orang itu bisa tahu oh gini bahasa Indonesia, begini yang benar caranya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya sebagai landasan pembakuan kosakata di peristilahan. Nah, tujuan ini supaya semua orang tahu gimana sih gunain kata dan istilah yang sama sehingga nggak ada tuh kebingungan perbedaan pemahaman dalam komunikasi kita. Tuh. Nah, teman-teman, ejaan yang disempurnakan atau EYD itu juga berfungsi sebagai menentukan kata-kata baku dan istilah-istilah yang digunakan secara resmi dalam bahasa Indonesia. Nah, kosakata EYD ini ngebantu kita nentuin kata-kata yang benar dan baku dalam bahasa Indonesia sehingga kita tahu mana yang seharusnya kita gunakan. Misalnya, kita menggunakan televisi, bukan TV. Nah, atau komputer, bukan mesin hitung. Itu teman-teman. Nah, teman-teman, EYD ini juga berfungsi untuk memilih sama mengatur atau istilah dari bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia agar sesuai dia dengan kaidah dan struktur bahasa Indonesia yang benar. Nah, misalnya itu agar tetap penggunaannya gitu, agar kata asing itu yang digunakan itu dengan benar dalam kalimat bahasa Indonesia. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu berguna untuk disesuaikan dengan aturan ejaan. Misalnya kata asing yang diambil dari bahasa Inggris, nah seperti komputer harus disesuaikan menjadi komputer dalam bahasa Indonesia teman-teman gitu. Nah, selanjutnya tidak mengatur struktur bahasa Indonesia supaya kata asing itu nggak mengubah tata bahasa Indonesia atau terlalu mendominasi gitu. Nah, teman-teman, selanjutnya ada pemakaian huruf nih. Nah, pemakaian huruf itu yang pertama ada huruf kapital. Nah, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf awal kalimat. Misalnya, maksudnya itu apa gitu. Jadi, apa huruf awal kalimatnya? Yaitu huruf kapital, yaitu huruf M. Gitu, teman-teman. Nah, huruf kapital itu juga dipakai sebagai huruf pertama dari unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Dewi Sartika. Nah, yang kapitalnya itu adalah huruf pertama yaitu D, Dewi, dan S, Sartika, gitu teman-teman. Nah, huruf kapital itu dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung juga loh teman-teman. Yaitu contohnya hujan menjadi berkah bagi para petani atau windi. Nah, tanda petiknya itu ada di hujan menjadi berkah para petani. Nah, kalimat huruf kapitalnya itu ada di huruf H yaitu hujan teman-teman. Itu ya. Teman-teman, huruf kapital itu juga digunakan untuk huruf pertama setiap nama agama. Misalnya, kitab suci, agama, dan Tuhan, termasuk kata ganti dan kata ganti Tuhan. Misalnya, Islam, Al-Quran, Allah. Nah, yang kapitalnya itu adalah Islam di I, Al-Quran di A, dan Allah di A, teman-teman. Nah, huruf kapital itu juga digunakan sebagai huruf pertama nama suatu bangsa, suku, dan bahasa. Misalnya, sebagai warga negara yang baik, hendaknya menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Nah, kapitalnya ada di Indonesia, yaitu I, teman-teman. Huruf kapital itu juga digunain loh sebagai huruf pertama dari nama tahun, bulan, hari,
family board. Nah, selanjutnya ada huruf miring ya teman-teman. Huruf miring itu dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Nah, contohnya itu artikel tersebut dimuat di majalah Tempo edisi bulan Oktober. Nah, huruf miringnya itu ditulis di Tempo teman-teman. Tuh. Huruf miring juga dipakai loh untuk negasin atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, aku mengucapkan terima kasih atas bantuanmu selama ini. Nah, kalimat miringnya itu atau kata miringnya itu terletak pada terima kasih. Nah, kita lanjut yuk, huruf tebal teman-teman. Nah, huruf tebal itu bisa kita pakai untuk menegaskan bagian-bagian seperti karangan, judul buku, dan bab. Misalnya judul buku nih, sejarah pemikiran modern. Nah, itu kita tebalin tuh sejarah pemikiran modernnya. Nah, selanjutnya judul bab 1 pendahuluan. Nah, itu harus kita tebalin juga tuh ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar itu ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku ini sangat bagus gitu. Nah, teman-teman, selanjutnya kata imbuhan. Imbuhan awalan sisipan airan maupun gabungan awalan di airan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, menyudahi berjalan. Ini nih contohnya gini nih ya. Tanda ini. Nah, teman-teman, kita lanjut nih dengan bentuk ulang. Bentuk ulang itu ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Kayak tanda kurang gitu loh teman-teman. Nah, antara unsur-unsurnya. Misalnya, contohnya nih, anak-anak. Nah, anak baru tanda hubung anak gitu. Kayak gini ya. Teman-teman, kita lanjut nih dengan gabungan kata. Nah, gabungan kata yang bisa menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menambahkan tanda hubung. Ini di antara unsurnya. Misalnya, ibu bapak kami. Nah, gini, ibu baru tanda hubung bapak kami gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut nih pemenggalan kata. Nah, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalan kata itu dilakukan antara kedua vokal tersebut, teman-teman. Misalnya, buah gitu kan. Bu. Nah, kita penggal, baru kita penggal juga, teman-teman. Gitu. Nah, teman-teman tahu nggak sih huruf diftong A, I, A, U, E, I, dan O, I itu tidak dipenggal, teman-teman. Misalnya, aura gitu kan, itu tidak dipenggal ya, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya nih kata depan. Kata depan itu seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah nih dari kata yang mengikuti. Misalnya, gimana dia sekarang? Nah, di-nya itu harus kita pisahin nih gitu. Nah, teman-teman, kita masuk nih di juga partikel. Nah, partikel ini seperti partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai nih dengan kata-kata yang mendahulunya. Nah, misalnya itu kita kasih contoh yang lah ya. Rawatlah buku itu dengan baik gitu, teman-teman. Nah, itu kan diserangkai tuh, rawatlah gitu ya. Nah, teman-teman, kita masuk nih yang juga ke singkatan dan akronim. Nah, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, SPD itu sarjana pendidikan. Nah, teman-teman, selanjutnya angka dan bilangan. Nah, teman tuh angka-angka itu dalam teks yang dapat diungkapkan dengan satu atau dua kata, teman-teman, ditulis dengan huruf kecuali jika digunakan secara berurutan seperti pada detailnya. Nah, misalnya itu gini, mereka menonton drama seperti itu sampai 3 kali. Nah, angka-angka dalam teks itu 3 ya. Selanjutnya, bilangan pada awal kalimat itu ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Nah, 50 ini ya. Selanjutnya ada kata ganti ku, kau, ku, mu, dannya. Nah, kata ganti ku dan kamu ini ditulis berurutan dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dannya ditulis berurutan dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu udah kujual. Nah, selanjutnya kata sandang, si dan sang. Kata si dan sang itu ditulis terpisah, teman-teman, dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Nah, di si ini ya. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke pemakaian tanda baca. Nah, yang pertama itu ada tanda titik. Nah, tanda titik itu dipakai pada akhir kalimat loh teman-teman, atau akhir kalimat pernyataan. Nah, contohnya itu dia akan datang pada pertemuan itu. Nah, titiknya itu di terakhir gitu ya teman-teman. Masih banyak lagi loh contoh-contoh lainnya. Teman-teman harus sering juga nih cek-cek, baca-baca kembali ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tanda koma nih teman-teman. Nah, tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pengertian atau pembilangan. Nah, misalnya itu buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber
perpustakaan. Nah, buku, koma, majalah, koma, dan jurnal. Itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, tanda koma itu juga dipakai loh sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, kalimat majemuk atau setara teman-teman. Nah, contohnya itu kayak gini. Teman-teman, selanjutnya tanda titik koma. Nah, tanda titik koma itu kita bisa pakai sebagai tanda penghubung atau memisahkan kalimat setara satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat menjemuk nih. Nah, contohnya itu gini, hari sudah malam. Nah, tanda titik koma, anak-anak masih membaca buku. Nah, hari sudah malam maksudnya hari itu udah malam gitu. Anak-anak masih ngebaca buku gitu. Selanjutnya tanda titik dua teman-teman. Tanda titik dua itu dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya tuh gini, mereka membutuhkan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Nah, itu kan pernyataan lengkapnya gitu teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lanjut nih ke tanda hubung. Nah, tanda hubung itu dipakai untuk menandai kata yang berpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama ditetapkan juga cara baru. Cara baru gini. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk nih ke tanda pisah. Nah, tanda pisah itu bisa kita pakai loh untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi kita penjelasan di luar bangan kalimat. Nah, misalnya itu kemerdekaan bangsa itu baru tanda pisah. Saya yakin akan tercapai jika diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri gitu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke tanda tanya. Nah, yang paling sering nih kita muncul tanda tanya pertanyaan. Nah, tanda tanya itu dipakai pada akhir kalimat loh teman-teman. Tahu nggak akhir kalimat tanya gitu? Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Itu kan tanda tanya gitu teman-teman. Nah, teman-teman, kita selanjutnya masuk ke tanda seru. Tanda seru ini teman-teman dipakai itu untuk ngakhirin ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Nah, misalnya itu, mari kita dukung gerakan cinta bangsa Indonesia. Nah, itu kita kasih tanda seru tuh di belakangnya tuh gitu. Nah, selanjutnya ada tanda elipsis. Tanda elipsis ini dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah gitu. Itu ialah apa? Gitu. Nah, kita masuk juga nih ke tanda petik. Nah, tanda petik ini. Tanda petik itu dipakai untuk mengambil petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahasa tertulis lain. Nah, misalnya gini teman-teman. Gini, merdeka atau mati gitu. Suruh bilang Tomo dalam pidato. Nah, kayak gitu ya. Merdeka atau mati itu tanda petik tuh. Nah, selanjutnya tanda petik tunggal. Nah, tanda kutip tunggal ini digunakan loh untuk mengambil kutipan yang terdapat pada kalimat lain. Nah, contohnya itu tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi. Nah, kayak gitu. Kayak gini. Selanjutnya tanda kurung. Nah, tanda kurung ini dipakai loh teman-teman untuk ngambil tambahan keterangan atau penjelasan. Nah, contohnya tuh gini. Nih. Nah, selanjutnya tanda garis miring. Tanda garis miring ini dipakai loh dalam nomor surat, nomor alamat, dan penanda masa suatu tahun yang terbagi dalam 2 takwin. Nah, misalnya gini, lihat ya teman-teman. Nah, ini juga loh tanda penyingkat atau apostrof. Nah, tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Nah, gini misalnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah ejaan bahasa Indonesia itu merupakan sistem yang mengatur cara penulisan kata dan kalimat sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku, termasuk aturan penggunaan huruf, tanda baca, dan penulisan kata. Nah, jadi teman-teman bisa loh cek lagi di dalam KBBI atau mana aja. Sekarang udah banyak ya website yang bisa memungkinkan kita untuk mencari tahu apa-apa saja yang mencangkupnya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.